Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan sambung sedikit pengajian tentang kitab Furu'udul Ujan yang ditulis oleh Syekh Imam At-Tihami. Sebelum itu sama-sama kita memanjatkan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah daripada keutamaan yang daripada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wal anbiya wa syuhada sanukun jamil malaikatul muqarrabin. Bismillah. Hadzal musannif al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tajuk pada malam hari ini adalah berkenaan dengan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Saya akan bacakan beberapa hadis yang datang daripada Rasulullah SAW. Saya baca beberapa hadis yang tidak ada komen yang negatif. Sebab dalam kitab ini ada banyak hadis-hadis yang dinilai dhaif ataupun tidak rajih di sisi ulama hadis. Jadi saya baca yang mana yang tiada komen macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Waradat telah datang ahadisun beberapa hadis kathiratun yang banyak fi fadlin nafaqati tentang keutamaan nafkah alal khiyal atas keluarga bin niyati sholihati dengan niat yang baik wa min halalin dan nafkah yang halal. Tapi dalam kitab ini saya akan bacakan 3 hadis saja sebab yang lain itu hadis-hadis yang lain sama ada karena dinilai tidak sahih ataupun karena kandungan dia lebih kurang sama dengan yang lain. Hadis pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban." Sesungguhnya minadz-dzunubi di antara beberapa dosa, dzunuban. Ada satu dosa la yakfuruha yang tidak dapat menghapus akan dosa itu, salatun, salat, wala saumun dan tidak juga puasa, wala jihadun dan juga jihad. Karena ada dalam Al-Quran ya dan juga hadis Nabi SAW bahwa kalau kita melakukan satu keburukan itu akan dapat dipadam dengan kita melakukan kebaikan automatically. Kecuali dosa-dosa yang besar lah. Tapi ini ada satu dosa yang dimana sembahyang, puasa, jihad pun tidak mampu untuk menghapus dosanya. Illa kecuali jadi amal inilah yang boleh menghapus dosa itu, yaitu illa kecuali as-sa'yu adalah berusaha bekerja alal iyali untuk keluarga. Inilah keutamaan yang pertama ya, memberi nafkah keluarga. Jadi usaha kita, pekerjaan kita itu semua mengampunkan satu dosa yang amal baik lain tidak akan dihapus dengan itu. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, afdalu dinarin yanfaqahu ar-rajulu dinarun yanfaqahu ala iyalihi. Afdalu dinarin, paling utamanya dinar ni mata wang Arab lah. Kalau sini ringgit. Yang faqahur rajulu, yang dinafkahkan oleh seorang lelaki. Dinarun adalah uang dinar, yang faqahu yang dinafkahkan ala iyali terhadap keluarganya. Wa dinarun, dan yang kedua, wa dinarun dan mata uang dinar yang faqahu yang dinafkahkan ala dabbati atas binatang tunggangan
fisabilillah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbelanjaan mata uang itu banyak kan? Nah, keperluan-keperluan hidup harian itu banyak. Tetapi yang paling utama di hadis Nabi itu ada 3. Satu adalah duit yang dibelanjakan untuk keperluan keluarga. Yang kedua adalah duit yang digunakan untuk memberi makan binatang-binatang peliharaan kita, tapi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada kita pelihara kambing untuk berkorban, lembu ya, unta untuk berkorban ya, atau keperluan yang fisabilillah yang lain. Yang ketiga, wa dinarun yang faqahu ala ashabihi fisabilillah, adalah mata wang yang dinafkahkan untuk sahabat-sahabatnya fisabilillah, kerana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan kita yang memerlukan duit kita bagi sedekah, jiran, saudara mara, ada mangsa banjir ya, pembangunan, pendidikan, semua itu adalah fisabilillah. Maka setiap bantuan yang diberikan oleh kita itu adalah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu untuk keluarga, dua untuk binatang yang digunakan untuk fisabilillah, yang ketiga untuk sahabat-sahabat kita pun untuk sabilillah ya. Itu yang tiga utama perbelanjaan duit insyaallah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bata, apabila tidur ya atau bermalam, ahadukum, salah seorang kamu lelaki, maghmuman dengan duka cita, mahmuman dengan perasaan sedih hati. Dan itu biasa terjadi kalau pada suami-suami ya. Kalau pekerjaan satu hari itu rasa kurang, tidak dapat memberikan nafkah yang baik kepada keluarga, atau rugi masa satu hari itu, dia nak tidur pun tak lena lah. Min sababil ayal, kerana sebab nafkah, usaha ya. Dia sedih hati malam tu, karena ada afdalu, adalah lebih utama, indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, min alfi darbatin, daripada 1000 pukulan, bisayfi, dengan pedang, fi sabilillah azza wa jalla, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa jihad kemudian kita terbunuh di jalan Allah ini, itu adalah antara yang paling utama di sisi Islam. Tapi ada juga dalam hadis ini yang lebih tinggi darjat dia, yaitu seorang suami yang rasa berduka cita karena dalam seharian pekerjaan itu dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan untuk keluarga. Jadi inilah 3 hadis yang saya kongsikan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga masing-masing. Sekarang terakhir, siapakah keluarga yang dimaksud dalam hadis Nabi ini? Ini ada satu pandangan daripada ulama. Pertama, sudah pasti keluarga itu adalah istri dan anak-anak kita. Yang keduanya adalah ibu ayah kita yang memerlukan ya. Yang ketiga, kakak ataupun adik perempuan kita, dan abang ataupun adik kita yang memerlukan juga. Itu yang dimaksud dengan keluarga dari dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat di penghujung bulan Sya'ban ini. Saya doakan muslimin muslimat diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dan berjumpa dengan Ramadan dalam tempo 1 minggu akan datang. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.